Halo, selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita punya topik yang kayaknya relevan banget buat banyak orang. Hubungan kita sama uang. Betul sekali. Lebih spesifik lagi, kita mau coba bongkar nih pola-pola perilaku yang bikin kita cenderung menghindari uang, kadang tanpa sadar loh. Sumber utama kita kali ini dari buku Mind Over Money, kita fokus ke bagian yang ngebahas gangguan menghindari uang atau Money Avoidance Disorders. Iya, iya. Misi kita bareng Anda nih para pendengar supaya bisa lebih ngeh sama pola-pola ini. Siapa tahu ada yang, wah ini gua banget nih gitu kan. Oke, mari kita bedah lebih dalam yuk. Iya, ini topik krusial banget sih. Seringkali kita mikir keputusan finansial itu ya udah angka sama logika aja. Padahal kenyataannya jauh lebih dalam dari itu. Lebih kompleks ya, banget. Perilaku kita soal uang tuh sangat dipengaruhi sama ya lapisan psikologis, pengalaman kita dulu, keyakinan yang udah nempel di kepala, hal-hal yang mungkin nggak pernah kita periksa secara sadar. Nah, pola penghindaran uang ini salah satu bentuknya yang paling menarik. Dan dampaknya gede loh buat kondisi finansial kita. Ini bukan sekedar males ngurusin duit, tapi ada mekanisme psikologis yang lebih dalam di baliknya. Menarik banget Anda bilang mekanisme psikologis. Kita mulai deh dari tipe pertama yang dibahas di sumber kita, penyangkalan finansial, financial denial. Ini bukan cuma nggak tahu saldo rekening kan ya, rasanya lebih aktif gitu. Tepat. Ini bukan sekedar nggak tahu secara pasif, tapi ini sebuah penolakan aktif buat tahu atau menghadapi kondisi finansial yang sebenarnya. Jadi sengaja nggak mau tahu. Bisa dibilang gitu. Akarnya bisa macam-macam. Seringkali ya dari rasa bingung yang mendalam. Mungkin karena pesan soal uang waktu kecil tuh campur aduk, kontradiktif. Contohnya gimana tuh? Bayangin aja anak lihat orang tuanya hari ini foya-foya, besoknya panik mikirin tagihan. Kan bingung jadinya. Kebingungan itu bisa ngebekas. Oke. Atau bisa juga karena rasa malu. Atau merasa nggak mampu aja pas coba ngertiin istilah keuangan yang rasanya aduh ribet banget, serem gitu. Jadi penyangkalan ini kayak jadi tameng emosi lah. Sumber kita ngasih contoh yang lumayan jelas soal kebingungan masa kecil ini. Ada kisah si Harris. Iya, Harris. Orang tuanya tuh punya siklus finansial yang, wah naik turun banget. Periode belanja gila-gilaan, terus tiba-tiba panik karena uangnya tipis. Harris tumbuh gede lihat roller coaster emosi ini. Dan dia jadi bingung banget. Pasti bingung ya? Hasilnya, pas dewasa, dia milih buat ya udah nggak peduli aja. Dia kayak jadi kebal gitu sama emosi soal uang, mau positif atau negatif. Pokoknya nggak mau ngerasain apa-apa. Nah, kasus Haris ini nunjukin banget gimana kebingungan yang terus-terusan itu bisa bikin orang jadi apatis. Itu mekanisme pertahanan dia. Mekanisme pertahanan ya? Iya, ini mirip sama yang para ahli sebut financial flashpoints. Momen-momen emosional penting terkait uang di masa lalu yang ngebentuk reaksi kita sekarang. Pengalaman Haris itu contoh flashpoint yang bikin dia jadi menyangkal. Oke. Selain jadi apatis kayak Haris, penyangkalan ini munculnya bisa macam-macam juga loh. Ada orang yang secara konsisten aja gitu ngehindarin buka tagihan kartu kredit atau laporan investasi. Nggak disentuh sama sekali. Atau mungkin yang sering kita lihat, nyerahin semua urusan finansial ke pasangan. Kayaknya praktis ya, tapi... Nah, itu dia. Kelihatannya praktis, tapi risikonya gede banget. Kenapa tuh? Ya karena bikin satu pihak jadi rentan banget kalau ada apa-apa. Misalnya amit-amit, cerai, atau pasangan sakit parah, atau meninggal. Tiba-tiba harus ngurusin sesuatu yang selama ini dihindari banget. Kan kaget. Wah, iya juga ya. Ada juga bentuk penyangkalan yang lebih ekstrim. Namanya disosiasi finansial. Ini mirip respons beku, freeze response gitu, pas kita ngadepin ancaman. Maksudnya, gimana tuh beku? Jadi pas ditanya soal uang atau pas harus ambil keputusan finansial, pikirannya tuh mendadak kosong, blank, nggak bisa mikir jernih, kayak ada tombol off gitu di kepala pas topik uang muncul. Wow. Jadi penyangkalan ini kayak obat penenang sementara gitu ya? Ngurangin cemas sesaat, tapi efek jangka panjangnya bahaya. Kita kayak nyetir mobil tapi nggak lihat dashboard. Persis. Kita nunda rasa sakit atau nggak nyaman hari ini, tapi seringkali bayarannya jauh lebih mahal nanti di masa depan. Keputusan finansialnya jadi nggak nyambung sama realita. Oke, paham. Nah, kita geser dikit nih ke tipe kedua yang dibahas. Penolakan finansial, financial rejection. Ini kedengerannya lebih kuat ya dari sekedar nyangkal. Bedanya apa sih? Kalau penyangkalan tadi kan lebih ke nggak mau tahu.
Nah, kalau penolakan ini lebih ke nggak mau punya atau nggak mau deket-deket sama uang. Oh, Ada penolakan aktif terhadap uang itu sendiri atau terhadap kekayaan. Akarnya seringkali dari keyakinan kuat kalau, oh uang itu jeleklah, kotor, sumber masalah. menarik. Atau yang lebih personal nih, perasaan mendasar kalau diri sendiri itu nggak pantas punya uang, nggak layak gitu buat nikmatin kenyamanan finansial. Di sumber kita ada contoh si Mike. Reaksinya pas dapat warisan dari ayahnya tuh bukan seneng, tapi malah marah. Iya, Mike ini contoh ekstrim ya. Dia ngerasa nggak pantas dapat duit itu, dan malah pengen cepet-cepet ngabisin. Kayak uang itu barang panas yang harus segera dibuang gitu. Ini kok bisa gitu ya? Nah, itu dia ilustrasi kuat dari rasa nggak layak atau unworthiness. Di baliknya itu ada yang kita sebut money scripts, semacam aturan nggak tertulis yang kita pegang soal gimana uang bekerja dan apa artinya buat kita. Aturan nggak tertulis, oke. Skripnya si Mike mungkin bunyinya kayak, saya nggak pampes dapat kemudahan, atau duit ini bukan hasil kerja keras gue, jadi ini salah. Skrip negatif lain bisa juga kayak, orang kaya itu jahat, atau uang bikin hubungan rusak, atau lebih mulia hidup sederhana aja lah. Wah, ini jadi keingat sama kisah Neil. Dia kan tumbuh miskin ya. Diajarin kalau kerja keras itu bagus, tapi punya banyak uang itu kesannya negatif. Nah, betul. Pas dewasa dia sukses punya uang. Bukannya bangga, dia malah ngerasa bersalah terus. Terus ada lagi Kristen, ini kebalikannya banget. Keluarga super kaya. Kontras ya. Tapi dia malah malu sama kekayaannya. Sampai sengaja tampil sederhana banget. Bahkan kayak kumal gitu, buat nyembunyiin statusnya. Nah ini jadi sangat menarik nih. Gimana dua latar belakang yang beda jauh. Miskin banget sama kaya banget. Bisa hasilin penolakan uang yang mirip-mirip. Tepat. Justru kontrasnya Neil sama Kristen ini negasin satu hal penting. Penolakan terhadap uang itu seringkali bukan soal jumlah uangnya, tapi soal cerita atau narasi emosional yang kita bikin di kepala kita tentang arti uang itu. Oh, jadi soal ceritanya ya? Iya. Buat Neil, uang banyak itu rasanya kayak ngekhianatin nilai-nilai masa kecilnya. Buat Kristen, uang banyak itu jadi beban rasa malu atau takut dihakimi. Intinya sama-sama nolak, walau alasannya beda. Tapi bukannya ada yang aneh ya di sini? Sumber bilang kalau orang yang nolak uang ini seringkali diam-diam juga percaya kalau harga diri saya itu setara sama kekayaan saya atau hidup bakal lebih enak kalau saya punya lebih banyak uang. Gimana ceritanya dua hal ini bisa ada barengan? Nah, itulah inti konfliknya. Ada perang batin yang hebat di dalam diri mereka. Perang batin? Iya, di satu sisi ada penolakan aktif sama uang berdasarkan skrip negatif tadi, tapi di sisi lain ada juga keyakinan, mungkin dari masyarakat atau pengalaman lain, kalau uang itu penting buat bahagia atau buat harga diri. Jadi tarik-menarik gitu ya? Banget. Jadi mereka kejebak dalam siklus, nolak uang, tapi terus ngerasa nggak berharga karena nggak punya uang. Dan mungkin nyalahin keadaan atau orang lain. Ini bikin ngumpulin kekayaan jadi proses yang susah banget dan penuh rasa cemas. Kayak lingkaran setan gitu ya? Dan dampaknya bisa parah banget. Kita lihat deh cerita si Lin. Lin ya. Dia punya trauma masa kecil, lihat orang tuanya berantem hebat soal uang. Sampai akhirnya dia kehilangan mereka. Nah, pas dia dapat warisan banyak, bukannya ngerasa aman, dia malah panik. Panik ya, padahal dapat warisan. Iya, dalam waktu singkat, cuma 6 tahun, warisannya ludes semua. Dan setelah itu, Dia jadi under earner. iya, under earner. Itu istilah buat orang yang secara konsisten penghasilannya jauh di bawah potensi dia. Jauh di bawah kualifikasi atau nilai pasar dia lah. Kok bisa gitu? Seolah-olah mereka secara nggak sadar nyabotase kesuksesan finansial mereka sendiri. Kalau kasus Lin, mungkin uang itu udah terlanjur diasosiasiin sama konflik dan kehilangan. Jadi secara nggak sadar dia buang uang itu, terus ngehindarin potensi buat dapat uang banyak lagi. Ini juga bentuk penolakan kan? Iya, masuk akal. Terus ada juga sisi lain dari penolakan karena takut. Kayak di cerita Gwen. Dia bukan nolak karena nggak layak, tapi karena takut jadi target. Benar, ini di sumber disebutnya paranoia orang kaya. Si Gwen ini tumbuh dengerin orang tuanya khawatir soal masalah bisnis, takut dituntut hukum. Ini nanemin rasa takut yang dalam soal resiko dan perhatian yang datang bareng kekayaan.
Akibatnya, dia milih hidup jauh di bawah kemampuannya, nyembunyiin asetnya, pokoknya nggak mau kelihatan kaya. Jadi dia nolak buat nikmatin kekayaannya. Persis, dia nggak mau nikmatin atau pakai kekayaannya secara terbuka karena takut ada konsekuensi negatif. Ini juga bentuk penolakan, tapi dasarnya rasa cemas soal keamanan. Oke. Ini nyambung nih ke tipe ketiga. Penghindaran resiko berlebihan. Excessive risk aversion. Bedanya apa sih sama sekedar jadi investor yang hati-hati aja, yang konservatif? Bedanya ada di tingkat rasionalitas sama tingkat kecemasannya. Kalau sikap konservatif, itu kan pilihan sadar. Kita analisis resiko, lihat tujuan finansial kita. Misalnya, milih investasi resiko rendah karena udah mau pensiun. Itu wajar. Oke. Nah, kalau penghindaran risiko berlebihan ini, itu ketakutan yang irasional, melumpuhkan. Takut sama semua jenis resiko finansial, sekecil apapun itu. Kecemasannya kuat banget, sampai memicu respons beku, freeze tadi, yang permanen kalau udah menyangkut keputusan finansial yang ada risikonya sekecil apapun. Jadi bukan cuma takut main saham atau kripto yang naik turun gila-gilaan ya, tapi lebih dasar lagi. Jauh lebih dasar. Sumbernya bahkan bilang, buat sebagian orang yang kayak gini, nyimpen uang di deposito bank yang dijamin pemerintah aja bisa terasa nakutin. Loh, kok bisa? Kan dijamin. Karena masih ada potensi, meskipun kecil banget, sesuatu yang buruk terjadi. Nah, mereka jadi kehilangan banyak banget peluang buat ngembangin aset mereka. Bahkan peluang yang relatif aman pun dilewatin, karena udah keburu takut rugi. Kita balik lagi ke contoh si Gwen. Pengalaman masa kecilnya dengerin ortunya khawatir soal tuntutan hukum itu nggak cuma bikin dia paranoid soal kekayaan ya, Iya, efeknya luas. tapi juga bikin dia jadi super patuh aturan dan takut banget ambil resiko dalam kerjaannya. Dia sampai pasang tarif profesionalnya di bawah harga pasar. Nah, itu dia. Ketakutan finansialnya nyebar ke area lain. Dia takut bikin kesalahan yang bisa ujung-ujungnya tuntutan atau rugi finansial, sekecil apapun kemungkinannya. Wah, Ini nunjukin gimana penghindaran resiko yang berlebihan itu bisa ngebatasin, nggak cuma pertumbuhan finansial, tapi juga potensi karir, kepuasan kerja. Penting banget digarisbawahi, ini bukan soal hati-hati yang bijak ya, tapi soal rasa takut yang dominan banget dalam ngambil keputusan. Kalau kita lihat gambaran gedenya nih, kadang pasar finansial secara kolektif juga bisa ngalamin ayunan ekstrim loh. Dari spekulasi gila-gilaan, tiba-tiba jadi takut resiko total kayak gini. Biasanya sih setelah krisis besar. oke. Jadi kita udah bedah nih, 3 pola utama penghindaran uang. Penyangkalan, pokoknya nggak mau tahu, penolakan, nggak mau punya atau nggak mau deket-deket, sama penghindaran risiko berlebihan. Takut sama semua risiko. Kalau kita rangkum nih, benang merahnya apa ya di sini? Apa artinya semua ini buat kita? Khususnya buat Anda nih yang mungkin dengerin terus ngerasa, kok kayak gue ya? Benang merahnya gini, hubungan kita sama uang itu jauh lebih dari sekedar transaksi jual beli atau nabung. Ada lapisan emosi, keyakinan di bawah sadar kita, sama jejak pengalaman masa lalu yang kuat banget pengaruhnya. Emosi, keyakinan, pengalaman lalu. Iya. Ketiga pola ini, penyangkalan, penolakan, sama penghindaran risiko ekstrim, itu wujud nyata dari hubungan yang bermasalah tadi. Yang menarik di sini tuh, gimana pola-pola ini seringkali jalan otomatis, di luar kendali sadar kita. Jalan otomatis ya? Betul, ini bukan tanda karakter kita lemah atau kita kurang pintar, sama sekali bukan. Sebaliknya, ini tuh respons adaptif yang kita pelajari dulu. Seringnya sebagai cara buat ngatasin situasi sulit atau nyakitin soal uang. Nah, financial flashpoints yang tadi kita singgung itu. Pengalaman-pengalaman itu kayak ngebentuk semacam program otomatis di kepala kita buat ngerespons uang. Jadi ngenalin pengalaman masa lalu itu jadi penting banget ya? Misalnya, kalau Anda tumbuh gede lihat orang tua sering berantem soal uang kayak si Lin tadi. Atau bingung sama pola boros panik kayak Harris. Atau diajarin kalau uang itu jelek kayak Neil. Pengalaman kayak gitu bisa jadi sumber program penghindaran ini. Persis. Mungkin ini pertanyaan reflektif nih buat Anda yang lagi dengerin. Dari 3 pola tadi, nyangkal kenyataan, nolak uang, atau takut risiko berlebihan, ada nggak sih yang rasanya familiar? Bisa nggak kira-kira ngelacak akarnya ke pengalaman spesifik di masa lalu Anda? Nggak usah dihakimi ya, cukup diamati aja dulu. Penasaran aja gitu. Nah, pengamatan tanpa menghakimi itu kuncinya. Langkah pertama itu kesadaran. Sadar dulu, oh ternyata gue cenderung gini ya kalau soal uang. Atau, mungkin reaksi gue ini ada hubungannya sama pengalaman dulu. Kita udah lumayan dalam nih ya, ngupas berbagai wajah penghindaran uang ini. Semoga ini bisa buka perspektif baru buat Anda semua. Dan ingat,
Ngenalin polanya itu langkah awal yang penting banget. Betul sekali, karena kesadaran itulah yang ngasih kita pilihan. Selama kita nggak sadar, ya kita bakal terus dikendalikan sama autopilot dari masa lalu itu. Dikendaliin ya. Iya, tapi begitu kita sadar polanya, kita jadi punya kesempatan buat berhenti bentar, terus nanya ke diri sendiri, respons otomatis ini masih cocok nggak sih buat gue sekarang? Ini ngebantu gue capai tujuan hidup gue nggak sih? Kesadaran ini yang buka pintu buat kita secara aktif nulis ulang manuskrip kita. Nulis ulang manuscripts. Iya, kita bisa mulai ganti keyakinan-keyakinan lama yang udah nggak relevan, yang nggak ngebantu kita lagi, dengan keyakinan baru yang lebih sehat, yang lebih memberdayakan, yang lebih pas sama diri kita yang sekarang. Ini proses ya pastinya, nggak langsung jadi tapi sangat mungkin ya. Sangat mungkin. Oke. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungin lebih lanjut. Kalau Anda ngerasa ada walau cuma sedikit aja, kemiripan diri Anda sama pola-pola penghindaran yang kita obrolin tadi, entah itu penyangkalan, penolakan, atau ketakutan berlebih sama risiko, satu langkah kecil aja, yang konkret, apa yang bisa Anda lakuin hari ini atau minggu ini deh, buat mulai bangun hubungan yang lebih sadar, lebih sehat, dan mungkin sedikit lebih berani sama uang Anda? Langkah kecil aja ya. Yah, kecil aja. Mungkin cuma buka amplop tagihan yang biasanya dihindari. Atau coba catat pengeluaran seminggu penuh. Atau mungkin baca satu artikel aja soal investasi dasar. Satu langkah kecil aja. Coba dipikirin ya. Terima kasih udah nemenin kami dalam sesi pendalaman kali ini.